Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sudah dapat puasa 12 hari. Yang malam insyaallah nuzul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita berkah ilmu, berkah rezeki, berkah umur. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya hutang kepada Allah hutang-hutangnya, punya masalah semoga Allah selesaikan masalahnya. Dan untuk kita semua semoga istiqomah menjalankan perintah Allah dan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Alhamdulillah wa niyatin shalihah wa hadirin bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa dhurriyyati wa ali baiti syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk hadis ke-12. Riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah SAW bersabda, Atani Jibril, datang kepadaku Jibril. Jadi termasuk Nabi yang paling banyak didatangi Jibril itu Nabi Muhammad. Berbeda dengan Nabi-Nabi terdahulu, Nabi yang paling banyak ketemu Jibril itu Nabi Muhammad, ya? Karena beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tentunya jam terbangnya beda dengan Nabi-Nabi terdahulu. Termasuk banyak hadis-hadis yang Nabi dapat itu dari Jibril, ya, di pesan-pesan yang didapat dari Jibril. Atani Jibril, datang kepadaku Jibril. Faqala, maka Jibril berkata, Ya Muhammad, dipanggil Ya Muhammad, wahai Muhammad, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu di dunia ini, masyi'ta semau kamu. Jadi kita bebas menggunakan umur kita semau kita. Fa innaka, sesungguhnya kamu mayyitun, akan mati. Artinya kalau ajalmu sudah habis, ya habis. Ini adalah nasihat pertama dari Jibril. Hadis ini bukan mengajak kita untuk hidup poya-poya. So, hiduplah semau kamu. Itu bukan berarti kita harus hidup semau kamu.
Karena di sini ada kalimat terakhirnya yaitu fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Maka ulama mengatakan idza kana al-amru kadzalik fa tawilul umri wa qasiruhu samaun. Kalau ujung-ujungnya mati, maka yang umurnya 100 tahun sama yang umurnya 20 tahun sama saja. Ujungnya mati juga kan? Jadi semisal hari ini bapak masih hidup, lihat tetangga bapak mati, ya nanti kita juga bakal mati. Bukan berarti kalau kita masih hidup kita nggak mati, ya mati-mati juga. Dan yang kedua, kita habiskan untuk apapun umur kita, ujung-ujungnya bakal habis, atau mati juga. Maka kita hidup di dunia ini seperti orang yang dikasih es batu. Es batu tau Pak ya? Kalau yang dulu kan anggap saja nggak ada kulkas. Kalau sekarang ada kulkas, tinggal taruh kulkas kan awet sekali. Nah, ini kita gambarin gini Pak. Bapak dikasih es batu. Es batu didiemin ya habis. Ditaruh di teh ya jadi es teh. Dicampur buah jadi es buah. Tergantung kita mau gunakan apa ini es batu. Cuma sifatnya es batu itu kalau sudah habis ya habis. Sama seperti umur kita, Bapak mau gunakan untuk apa? Bapak mau planning, Ustaz, nanti saya di masa ini saya akan bangun rumah, nanti anak-anak saya akan dewasa. Itu kan planning kita. Tapi kita tidak pernah tahu apakah nyampe apa tidak. Sehingga dalam kitab yang lain, kitab Mutakabul Hadis itu disampaikan, terkadang anak-anak kita ini nggak sampai dengan umur kita. Banyaklah bapak-bapak yang mengalami hal itu. Ustaz, saya nggak ngira Ustaz, teman saya kok mati muda. Padahal kita dulu pernah janji kalau nikah bareng. Kita janji juga ini kalau nanti kita punya anak kita ini mau kita jodohkan. Belum nyampe nikah udah mati Ustaz. Ini yang disebut angan-angannya terlalu panjang, sementara umurnya terlalu pendek. Maka isma syita fa'inaka manitun. Ini kalau bahasa mudahnya, ini hadis bukan memberitahu kalau kita bakal mati Pak, tapi apa persiapan kita untuk kematian. Kalau dalam salahnya walaisal murad al-ihbar bi anna ba'dal hayat mautan. Jadi hadis ini bukan diartikan kalau habis hidup pasti mati. Kalau itu Mas Muar tahu Pak. Fa'inan dari kamaklum kata ulama. Nah, itu makna. Dari murad al-istidad li akhdizat. Makna daripada hadis ini adalah istidad. Istidad itu persiapan. Li akhdizati untuk ngambil bekal. Contoh mudah ini, tak kasih contohnya Pak. Bapak dikasih bonus sama direktur, dikasih bonus sama Pak Bos. Kamu masuk ke Indomaret, tak kasih waktu 1 jam. Ambil sesukamu, aku yang bayar. Orang cerdas di situ foto-foto apa ngambil barang? Barang. Dikasih waktu 1 jam Pak. Ngambil barang. Bapak dikasih waktu 1 jam, suruh ngambil apapun di situ, nanti yang bayarin bos. Ini kalau orang cerdas kan di situ ngambil rikso, ngambil beras, ngambil minyak. Orang cerdas, waktunya cuma. Tapi ada yang lucu, ada karyawannya Pak Bos ini yang di dalam foto-foto. Nah ini saya berfoto ini namanya Indomaret. Ada yang cuma jalan-jalan aja nggak ngambil apa-apa, muter-muter dong. Ada yang cuma ngaduk di bawah AC, AC ini, ya. Sampai waktunya habis. Begitu kurang 2 menit, bosnya bilang, tinggal 2 menit lagi, baru pelabaran nyari itu nggak dapat. Sama. Kita ini hidup di dunia itu disuruh nyari bekal, ya disuruh nyari bekal. Jadi di dunia ini bukan disuruh kerja tetap. Kita nggak kerja pun juga, memang kalau jatahnya hidup tetap hidup. Kalau Bapak mengatakan kerja yang bikin Bapak hidup, waktu Bapak kecil kan nggak kerja, tetap hidup. Ini ada orang yang agak ekstrim dalam beragama. Ustaz, kalau saya nggak kerja, saya makan apa? Saya tanya sama Bapak,
nanya, kamu tadi pagi udah sarapan? Udah. Oh, udah sarapan. Nambah nggak? Nambah oke. Nggak kerja, sarapannya aja nambah Pak. Terus kamu rokok nggak? Rokoknya harus bawa rokok sebungkus. Kata Pak Kiai, kamu sebenarnya nggak usah kerja, ya. Nggak kerja aja makannya nambah, rokoknya 1 bungkus. Itu menunjukkan kepada kita Pak, bahwa sebenarnya kerja itu ibadah. Kerja itu bukan berarti kalau nggak kerja ya nggak bisa makan. Kalau kerja makan enggak. Maka kita ini hidup bukan untuk kerja, hidup bukan untuk ngurus rumah, tapi hidup ini dikasih durasi sama Allah yang namanya ajal. Durasinya itu beda-beda dan nggak dikasih tahu. Ada yang dikasih cuma 30 tahun, ada yang dikasih cuma 40 tahun. Sekarang saya tanya sama jamaah, andaikan umur Bapak tinggal 1 hari lagi, nah kira-kira Bapak ngapain sekarang? Ayo, coba. Andaikan tiba-tiba Jibril itu WA atau malaikat Israel itu WA gitu. Assalamualaikum Mas, ya. Saya ini tinggal 1 hari lagi gitu. Kira-kira ngapain Pak? Persiapan lah. Apa? Siap-siapnya apa coba? Siap-siapnya kayak kawin lagi dia. kalau pulang kampung ya duit terus. Iya. Sekarang kalau ada berita bahwa kita ini mati sehari lagi, kira-kira ngapain sekarang Pak? Kira-kira masih bisa kantor apa enggak? Jujur Pak. Andai kan Israel datang memberitahu bahwa umur kita tinggal 1 hari, apakah kita masih berangkat kerja? Enggak lah. Hah? Siap-siap lah. Enggak kan? Enggak. Jangankan kerja, makan aja Pak enggak kepikiran. Oh, tinggal sehari lagi kok makan. Oh nggak pikir kan orang. Tinggal 1 hari kan pikirannya udah puas sehari lagi. Kayak orang mau pulang kampung Pak, dikit lagi bisnya mau datang. Itu kan persiapannya luar biasa. Sama manusia juga bakal mati. Dan yang anehnya dalam kematian ini, orang mati itu tidak dikasih tahu waktunya, cuma ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya kalau dalam hadis itu uban. Jadi orang ini kalau sudah ubannya banyak, ya berarti itu sudah ada. Ya benar Pak, ini gampang ini. Well, lihat kamu banyak udah banyak. Ya. Belum. Jadi kalau ubannya banyak, kata Nabi, kalau orang sudah beruban, ini harus memperbanyak durasi ibadahnya dibandingkan durasi dunianya. Dulu aku masih belum ubanan, kerjanya dari pagi sampai sore. Sekarang udah ubanan, ya dikurangi loh kerjanya Pak. Makanya di kantor-kantor bos-bos besar itu kan ada namanya masa pensiun. Itu bos aja ada masa pensiun, ada masa tua. Maka hidup pun juga sama. Kalau Bapak dikasih umur agak panjang sama Allah, rambutnya sudah ubanan, itu min alamat. Ini termasuk tanda-tanda. Jadi dikurangi maksiatnya, dikurangi urusan dunianya, dibanyakin urusan agamanya. Yang dulu nggak pernah ikut majelis taklim ya ikut, dulu yang nggak pernah sedekah ya sekarang sedekah. Pak Tombel tadi sedekah udah 90 saya sudah 90 tahun, kayaknya mau ngapain kalau nggak banyak sedekah gitu loh Pak. Makanya Allah paling benci ini ada orang umurnya sudah tua tapi masih bermaksiat. Paling benci. Ya. Kenapa? Karena dia ini umurnya sudah mau habis, tapi kok sempet-sempetnya loh masih maksiat. Ini makanya kalau sudah ada tanda-tanda rambutnya sudah berubah, umurnya sudah 40 tahun ke atas, maka istidad, persiapan. Ya, persiapan. Kalau orang udah 40 tahun ke atas itu persiapan. Ya, diambil cepat ya alhamdulillah, diambil lama juga alhamdulillah. Ada orang umur 70 belum mati alhamdulillah. Kenapa? Berarti Allah ngasih saya persiapannya lama. Ya Prof. Sehingga saya bisa dapat Profesor tuh udah udah lebih dari bonus tuh profesor tuh.
Ini yang pertama, ismasita fa'inaka mayyitun. Nasihat Jibril yang kedua, wa ahbib masyita. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, cintailah siapa saja yang kamu suka. Jadi kita bebas memilih teman. Kita bebas mencintai siapapun. Bapak mau temenan sama si A, bebas. Temenan sama si B, bebas. Mau temenan sama orang kaya, bebas. Cuma ada konsekuensinya, kata malaikat Jibril. Fa'inaka mufariquhu. Sesungguhnya kamu pasti akan berpisah dengan dia. Pisah di sini ada dua, Pak. Bisa pisah bimautin dengan sebab mati, atau pisah bukan karena sebab mati. Saya dulu waktu kecil punya best friend ya, dengan sahabat dekat dari SD. Setiap kemana saja kami berdua. Itu sampai neneknya teman saya itu bilang gini, nak, kamu kemana-mana berdua, main berdua. Saya khawatir, nak, nanti kamu itu bakalan pisah, katanya. Bisa kenapa? Orang kita kemana-mana berdua. Ternyata betul, Pak. Teman saya mondok di Jawa Timur, saya mondok di Magelang. Akhirnya bisa juga, Pak. Ya, sekarang dia tinggal di Jombang, Jawa Timur, saya tinggal di sini. Kenapa ketemu? Kalau mau ketemu harus lebaran. Kalau nggak lebaran nggak ketemu. Ini yang disebut pisah dengan cara seperti itu. Namanya pisah karena jarak, pisah karena kerjaan, pisah karena rumah. Ataupun pisah di sini bisa dimana pisah karena mati. Artinya hadis ini mengajarkan kepada kita, kalau Bapak punya teman yang ujung-ujungnya juga bakal pisah, maka jadikan teman Bapak ini sarana untuk membantu Bapak taat kepada Allah. Jadi nyari teman yang bisa ngajak kita sholat, yang bermanfaat. Maka ada orang bijak mengatakan, jangan berteman kalau tidak nguntungin apa-apa. Ini loh, Pak. Penting ini, Pak. Bapak ini jangan mengikat satu pertemanan kalau nggak ada untungnya. Dunianya nggak dapat, akhiratnya juga nggak dapat. Nah ini jangan berteman kok dapatnya cuma ditipu, ya, diejek, duit nggak dikasih, sholat nggak diajak, mendingan nggak usah. Pinjam duit orang ya, nggak dibalikin lagi ya. Jadi ini penting sekali karena siapapun yang hari ini kita cintai, ada satu konsep yang harus kita pahami, kita pasti akan pisah. Makanya kalau kita bakal pisah, ya mending kita cari teman yang bisa mengajak kita untuk taat kepada Allah. Ciri-ciri teman yang baik kata Nabi ini, kalau kamu melihat dia, kamu ingat akhirat. Maknanya bukan berarti dia harus pakai peci gitu, Pak. Berarti kalau yang nggak pakai peci serban nggak usah, Ustaz. Enggak. Maksudnya kalau lihat dia ingat akhirat itu, Pak. Kalau Bapak bersama dia, Bapak lebih mudah taat kepada Allah. Kan ada, Pak, temenan itu malah bikin kita malas sholat. Ada. Ustaz, dulu sebelum saya temenan sama dia itu saya rajin ke masjid loh. Gara-gara temenan sama dia saya nggak pernah jamaah lagi. Loh, ini bahaya nih. Ya. Jadi kalau kita berteman dengan seseorang membuat kita makin susah ibadah, makin susah dekat kepada Allah, sesungguhnya itu bukan teman. Sesungguhnya dia adalah setan yang menjelma untuk merusak agama kita. Makanya betul kata Nabi dalam hadis yang lain, fa'innal mar'u, ya, sesungguhnya seseorang itu akan sangat terpengaruh dengan agama temannya. Kalau temannya baik, maka agamanya baik. Coba Bapak kerja di satu tempat, dengar azan, yuk ke masjid rame-rame, pas lagi puasa semuanya. Coba Bapak punya teman nggak pernah sholat, puasa nggak puasa, Bapak puasa aja digangguin, bro, ayam goreng enak dulu, ya. Salah di puasa nih, kasih kopi gratis kalau
mati duluan. Enggak Ustaz, kita pengen mati bersama. Ini gimana caranya? Enggak bisa mati bersama itu, ya. Mati bersama enggak bisa, ya. Kecuali Allah yang menjadikan dia mati bareng. Ini yang kedua. Yang ketiga kata malaikat Jibril, wa mal masyita fa innaka masyuti. Berbuat amalah sesuka kamu, karena sesungguhnya kamu akan dibalas. Tuh, akan dibalas. Jadi malaikat Jibril itu bilang kepada Nabi Muhammad untuk umat-umatnya, Muhammad bilang kepada umatnya, silakan bebas, mau melakukan apa aja bebas. Tapi konsepnya satu, kalau amal baik dibalas baik, amal buruk dibalas buruk. Sekarang saya tanya, Bapak ini dikasih peraturan sama kantor, yang maling di kantor nanti dipecat, nggak dikasih pesangon. Yang nggak maling nanti dikasih gaji. Bapak pilih mana? Kasih gaji apa maling? Nah, ini kan cerdas. Atau ada aturan kayak gini, yang ngambil buah mangga nanti tak pukuli rame-rame, yang nggak ngambil nanti tak kasih duit. Bapak pilih mana? Nggak ambil karena dapat duit. Sebenarnya kan kita paham kan? Kita paham kalau maling nanti di serbu masa, kalau nggak sholat nanti dapat dosa, kalau zina nanti ini, semua tahu. Saya yakin perkara buruk pasti akan dinilai buruk walaupun sama penjara. Maka ada satu nasihat yang mungkin Bapak nggak terima ya. Ketika ada maling, nasihati anaknya kayak gini, nah, kamu jangan maling kayak Bapak. Ini kan agak lucu ya. Ada seorang ayah, kerjaannya itu maling, kerjanya nyolong. Terus dia bilang sama anaknya, nah, kamu jadi anak yang soleh, kamu jadi anak yang baik, jangan nyolong kayak Bapak. Ini mungkin Bapak agak nggak terima kalau bapaknya nyolong kok nasihatnya kayak gitu. Tapi betul kan? Bahkan seorang pencuri pun tahu kalau nyuri itu pekerjaan buruk. Nyuri itu pekerjaan jelek, sehingga anaknya saja tuh nggak disuruh maling. Bahkan seorang PSK pun juga akan bilang ke anaknya, jadilah perempuan yang soleha, jangan seperti ibu. Kan seperti itu. Kan semua tahu kalau perbuatan buruk itu buruk, kalau baik itu baik. Cuma yang jadi masalah, kenapa mereka tetap melakukan perbuatan buruk walaupun tahu itu buruk? Apa penyebabnya, Pak? Ayo, Pak. Dia tahu kalau maling itu dosa, tapi kenapa maling? Maka perlu kita pahami, Pak, bahwa setiap bentuk amal ini sebenarnya tergantung kita. Kita yang menjadi presidennya, kita yang menjadi pemimpinnya. Anggota tubuh ini kan ikut saja. Tangan ini bisa saya pakai untuk mengambil hal-hal yang baik, atau tangan ini bisa saya gunakan untuk melakukan kejahatan yang paling jahat. Ini kan tergantung saya. Paham kalimat ini? Berarti ketika ada orang melakukan amal perbuatan buruk, maka dia tidak boleh menyalahkan siapapun. Yang harusnya dia salahkan dirinya sendiri. Orang jadi begal, jangan nyalain tetangga. Gara-gara tetangga Ustaz pada pamer mobil, akhirnya jadi begal. Enggak ada istilah itu. Banyak orang-orang yang hidupnya susah, nggak punya apa-apa, tapi tetap jadi orang baik. Jadi kalau ada orang bilang orang jahat itu ya gara-gara kondisi dan situasi, kata siapa? Ada orang yang hidupnya susah, nggak punya apa-apa, tetap aja dia jadi orang baik. Bahkan ada orang yang punya duit, punya jabatan, punya itu, tapi jadi orang jahat. Jadi jahat dan buruk, ya, itu sebenarnya pilihan kita. Makanya kata malaikat Jibril, kamu beramal itu ya atas kehendak kamu, atas kemauan kamu. Kalau kamu melakukan amal kebaikan ya dibalas kebaikan, kalau kamu melakukan keburukan ya dibalas keburukan. Wa mal masyita
kita nggak pengen masuk ke dalam neraka, maka ya kita harus melakukan amalan-amalan yang mengantarkan kita ke surga. Maka begitu Bapak mendengar adzan, Bapak sendiri yang mengontrol diri. Dengar adzan, mulai pikir ini ke masjid apa tidak? Ayo Pak, ke masjid dapat pahala, ke masjid dapat ridho Allah, ke masjid urusannya mudah. Kalau tidak ke masjid saya dapat dosa, kalau tidak sholat nanti saya hidupnya sengsara. Bapak pilih mana? Ayo, ke masjid. Berarti Bapak cerdas. Jadi orang taat itu kemarin kita sampaikan ya, orang yang taat adalah orang cerdas, sementara orang yang maksiat adalah orang bodoh. Ya, sudah tahu berbahaya, kok dia. Terus nasihat malaikat Jibril yang berikutnya, wa'lam anna syarafal mu'min, ketahuilah Muhammad, sesungguhnya kemuliaan orang beriman. Ini syarafal mu'min inda Allah ya Pak ya. Bapak kalau ingin mulia di hadapan Allah, kata malaikat Jibril, itu qiyamuhu billaili, bangun malam atau melakukan amalan qiyamul lail. Jadi Bapak kalau ingin mulia di hadapan Allah, itu harus punya amalan namanya apa? Qiyamul lail. Nah, qiyamul lail ini jangan kita artikan harus sholat. Ini sebagian orang salah menerjemah makna qiyamul lail. Qiyam itu kan artinya bangun, Pak. Kalau dalam bahasa santri itu qiyam itu diambil dari kalimat ketiga, yaitu qoma yaqumu qiyaman. Kalau kita ngaji tasrif itu, yang artinya bangun. Qiyamul lail artinya bangun di malam hari. Itu jangan diartikan harus sholat. Kalau Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan makna qiyamul lail itu sing penting Bapak tidak tidur, gitu Bapak. Terserah mengambil berapa jam. Di saat orang-orang tidur Bapak bangun, ngapain Ustaz? Bisa dengan cara sholat, bisa dengan baca Quran, bisa dengan zikir, dan bisa hal lain. Contoh Bapak jadi satpam misalnya, tapi niat Bapak benar-benar menjaga orang beriman. Ustaz, saya niat jaga komplek, niatnya jaga orang mukmin biar tidurnya tenang, nanti kalau sholat subuh biar enak bangunnya. Itu jadi satpam dapat pahala yang lain. Benar Pak? Atau Bapak dapat jatah jaga pos kantin, yang lainnya pada tidur, Bapak jagain orang-orang tidur dengan niat biar orang beriman ini selamat, biar tidurnya nyaman. Itu pun dapat pahala yang lain. Kalau yang dulu ada santri-santri yang ditugaskan untuk jaga pondok, santri yang lain pada tidur semua, ini ada beberapa santri yang malah jaga pondok, itu dapat pahala yang lain. Jadi jangan diartikan yang mulai harus tahajud, harus baca Quran. Apapun kegiatan positif yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, asalkan bukan maksiat, itu qiyamul. Yang kerja malam buat anak istri, ya malam-malam masih mulai ngapain Mas? Kerja sekarang buat anak istri, itu udah dapat pahala yang lain, karena niatnya nyari nafkah buat anak istri, nggak maling. Tapi kalau itu saya malam-malam sama teman-teman merampok buat ngasih makan anak istri, itu yang mulai loh kan orang merampok malam-malam buat yang mulai loh, itu kan bentuknya bentuk maksiat. Jadi kalau Bapak pengen mulia di hadapan Allah, malam ini ada beberapa waktu yang kita gunakan untuk mengambil manfaat, yaitu manfaat kebaikan diri kita dengan ibadah atau memberi manfaat kepada orang-orang. Wa isu dan kemuliaannya seorang mukmin, kata malaikat Jibril, istighna'uhu 'anil nas. Bapak kalau pengen mulia, pengen hebat, itu caranya gampang, kata malaikat Jibril. Istighna 'anil nas, enggak butuh sama orang. Benar Pak? Bapak kalau pengen elegan, pengen dibilang orang hebat, itu Bapak enggak butuh sama orang. Enggak pernah minjem duit, enggak pernah terlihat susah, enggak pernah ngeluh, enggak pernah ini. Orang-orang pasti bilang,
Itu orang akan menganggap bapak itu orang hebat. Ternyata betul ada hadisnya. Wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Kalau manusia pengen mulia, pengen tidak dianggap hina sama orang, pengen tidak dikasihani sama orang, konsepnya satu, istighna 'anil nas. Kita nggak butuh sama manusia. Makanya nggak butuh sama manusia, kita cukup dengan pemberian Allah. Sehari makan sekali loh, gak usah cerita-cerita ke WA, bikin story. Ya Allah, saya sehari makan 1 kali. Ya itu orang tahu semua. Akhirnya temannya sedih, tetangganya tahu, wah tetangga kita ternyata sedang kesusahan. Itu namanya butuh, Pak. Ini kadang kan yang sering disampaikan, Ustaz, saya nggak pernah ngeluh, iya, tapi status itu ngeluh semua. Hari ini banyak orang itu bilangnya nggak ngeluh, padahal setiap bikin status isinya keluhan semua. Ya Allah, sabarkan saya, ya Allah, duit segini gak cukup. Itu kan yang baca banyak orang. Bikin status makan nasi pakai kerupuk, ya Allah, sabarkan saya. Ini gimana ya? Sebenarnya sama saja, Pak. Sama saja pengen orang tahu kalau kita sedang susah. Bapak kalau kayak gitu, orang itu bapak jadi kasihan. Dulu saya pernah dapat nasihat dari teman saya. Hal yang paling tidak nyaman bagi laki-laki itu dikasihani. Beda sama perempuan, beda. Perempuan itu justru malah meminta belas kasihan kalau perempuan. Tapi laki-laki jiwanya lain. Laki-laki itu gak senang dikasihani. Maka saya jadi Pak, bapak jalan sama teman bapak, lebih senang dibayarin apa bayarin? Kalau yang cerdas yang bayarin lah. Iya kan? Misal gini lah, ini kita nggak pandang bos, nggak pandang bawahan ya. Bapak pulang kampung, ketemu teman lama, diajak makan bakso. Bapak lebih pede bapak yang bayarin apa dibayarin? Bayarin lah bedanya. Cuma bapak pengen bayaran ya dompet isinya 5.000. Ya gaya-gaya aja. Gaya sok kaya. Orang makannya udah habis. Itu sangat kasihan sekali, Pak. Buka duit isi 5.000 mau bayarin gak punya duit. Terus teman bapak bilang, santai aja, saya bayar. Itu kan gimana bahasa hati kita? Menes banget apa? Masa saya nggak bisa bayarin teman saya makan bakso. Tapi beda cerita kalau bapak itu makan bareng sama teman, banyak lagi temannya. Gimana nih? Dan saya bayarin, kan keren sekali, Pak. Keren. Karena jiwanya laki-laki ini, itu jiwanya beda sama wanita. Laki-laki itu paling tidak senang dikasihani. Makanya betul ada istilah di dalam bahasa-bahasa Anda sekarang, harga diri kehormatan laki-laki adalah dalam bekerja. Kenapa? Karena dengan bekerja dia tidak butuh dengan orang lain dan tidak perlu dikasihani orang lain. Pengen bakso, ya bakso. Pengen beli rokok, ya beli rokok. Kan enak hidup kayak gitu, Pak. Tenang. Coba kalau nggak kerja, nggak punya duit, waduh, galau aja pikirannya. Mulutnya pakai itu sekarang atau orang iso mau makan susah, ini susah ya. Makanya Pak, kalau bapak kepengen izzah, ya udah, walaupun sesusah apapun kita, jangan pernah menunjukkan kesusahan kita kepada orang lain. Ya, pokoknya udah biar saya saja yang biar keluarga saya saja. Pokoknya yang lain nggak boleh tahu, yang tahu cuma saya. Kalau bapak mau minjem duit ya jangan menunjukkan kesusahan. Mas, minjem saya 100, masa dari hari nggak makan duit, dan gitu ya. Udah pokoknya minjem 100 ada perlu udah gitu aja. Nggak perlu menunjukkan betapa susahnya kita. Karena menunjukkan kesusahan kepada orang lain itu akan mengurangi kewibawaan seseorang. Ya, jadi makin sering kita menunjukkan kesusahan kita, makin hilang wibawa kita di hadapan orang lain. Betul Pak? Nasihat para ulama seperti itu. Makanya kiai-kiai dulu walaupun nggak punya duit tetap gagah, mau Pak Kiai. Orang nggak tahu dipikir kiai duitnya banyak, padahal Pak Kiai nggak makan. Tapi wajar rasa aja. Pak Kiai kayaknya enak hidupnya ya, aku nggak tahu dia. Saya nggak makan sehari kan. Tapi damai sekali. Ya,
kalau pengen tetap mulia, nasihat Jibril tadi, hiduplah semau kamu akan mati. Cintailah siapa saja yang kamu suka, intinya kamu akan berpisah dengan dia. Beramallah semau kamu, nanti pasti akan dibalas. Mulianya orang beriman adalah yang lail, kemuliaan seseorang adalah tidak butuh kepada orang lain, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis nomor 12. Satu hadis lagi, hadis nomor 13. Ini riwayat dari Imam Tirmidzi, dari Imam Nasai. Oh, gimana? Silakan. Ada dua yang sekarang fenomena di masyarakat. Kita tidak tahu. Satu Bupati Probolinggo yang kemarin ditangkap KPK. Aku tidak tahu peraturan itu karena aku pedangdut katanya dia. Jadi dia kan tidak tahu. Satu lagi menteri sedang juga di sidang. Aku tak tahu aku begini anak buah, kalian bagaimana itu? Jadi ini fenomena sosial yang itu dia kan orang hebat, menteri, ya kan? Sekarang diperiksa, aku tak tahu itu aku orang benar. Gitu. Yang ditanyakan dalam pembahasan hadis ini hukumnya, hukum tidak tahu apakah termasuk lepas tanggung jawab atau gimana? Dari pertanyaan itu. Jadi saya tangkap dari pertanyaan Bapak ini gini. Ketika ada seorang pemimpin, kemudian ada satu kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya, kemudian dia tidak tahu, maka hukumnya gimana? Dia lepas apa tidak? Kembali kepada ayat Quran bahwa Allah tidak akan menghukum manusia kalau memang tidak tahu. La tu'akhidna nasina au akhtana. Itu sudah pernah. Cuma kita harus pahami, ada definisi tidak tahu, ada definisi nggak mau tahu. Ini beda. Jadi nggak tahu sama nggak mau tahu itu beda. Paham nggak istilah ini? Contoh, ada namanya botol, tertulis di situ racun. Terus Bapak minum, kemudian berbahaya minuman. Terus tanya, kamu nggak tahu? Masa nggak tahu? Kok ada tulisannya racun? Berarti memang nggak mau tahu. Akhirnya ya gitu yang terjadi. Makanya jangan berlindung dengan kalimat nggak tahu, Pak. Karena orang nggak tahu itu memang benar-benar sudah dicari tahu, sudah dicek, tapi masih kecolongan. Itu yang disebut nggak tahu. Bagi seorang kiai sudah dicek kamar-kamar santri udah ada semua, udah rapi semua, udah dicek, udah ditutup berbagai macam-macam. Tahu-tahu ada santri yang keluar, ya kan kita nggak tahu, Pak. Oh, udah tak cek, udah tak rapi, gini-gini, udah tak absen, tapi masih kecolongan, itu baru nggak tahu, nggak dosa itu, Pak. Tapi yang jadi problem kalau dia memang nggak mau tahu, jadi nggak pernah ngecek kerjaannya aman apa tidak, ya, bawahannya amanah apa tidak, nggak dilihat pembukuannya, nggak dilihat ini larinya kemana. Nah, ini namanya nggak mau tahu, masa bodoh. Dan yang seperti ini kalau di dalam hadis disebut orang yang ninggalin amanah, karena dia digaji, dibayar itu termasuk tugasnya untuk mengontrol. Kalau tidak ada pengontrolan secara ketat, kemudian dia berdalih nggak tahu, tetap dia itu kena hukum, karena bahasanya tidak mau tahu. Istilahnya masa bodoh, ya, masa bodoh. Ya, harusnya dia ada pengontrolan. Kayak Umar bin Khattab, Pak. Umar bin Khattab itu semenjak menjadi khalifah itu jarang tidur. Kerjaannya dikontrol semua, pekerjaan adil apa tidak, rakyatnya gimana. Bahkan Umar itu pernah membuat satu surat kepada pejabatnya. Coba kamu sebagai pejabat di sini, ada nggak usulan-usulan atau komentar-komentar dari rakyat saya yang tidak suka dengan saya? Maka dikumpulkan ada kata orang-orang, engkau itu kalau siang sama malam punya seragam yang berbeda. Mereka nggak senang. Akhirnya Umar seragamnya cuma satu, yaitu bajunya
untuk dinas cuma satu. Nggak senang kalau orang namanya rakyat Pak ya, dan pemimpinnya punya ini itu nggak senang. Yang kedua, engkau itu kalau makan maunya dua jenis, ayam sama ikan, itu nggak senang. Maka Umar meninggalkan dua jenis lauk, akhirnya makan lauknya satu. Itu Umar Pak. Bahkan dalam mengkritik sendiri saja, dia tuh sampai mencari tahu kepada pejabat-pejabatnya, gimana ada nggak yang kritik mau saya? Itu untuk pribadi Umar, apalagi untuk kerja kinerja dan pejabat itu dikontrol betul sampai Umar nggak bisa tidur. Nah kemudian ketika Umar nggak bisa tidur mengontrol pejabatnya kok adanya nyeleweng, ya itu di luar kendali. Ya, jadi kalau saya nggak tahu ternyata orang nggak pernah kerja, nggak tahu, itu namanya apa? Nggak mau tahu, itu beda. Kayak semisal ada rumah, saya nggak tahu kalau jalanannya berubah, bapak nggak pernah keluyuran di rumah, terus gimana mau tahu? Ya, saya nggak tahu ternyata di sini jalannya jelek, masa jadi pemimpin kok kerjanya di rumah kantor nggak jelas. Yang seperti itu Pak, nanti kena hukum takul amanah, kena hukum meninggalkan amanah, karena dia digaji untuk memberikan perlindungan, pengayoman, maka kinerjanya harus bagus. Pokoknya seperti itu Pak. Ini terjadi untuk semua urusan di rumah maupun di kantor. Ada lagi Pak pertanyaan? Pak, mengenai kematian saat tadi yang Jibril mengasih tahu untuk orang yang mati itu misalkan tinggal 1 jam lagi. Ini kaitannya kan ada Ustaz, yang mau mati dikasih tahu, tapi melalui hukum, melalui hukum mati. Hukum mati. Nah kayak seperti Amroji itu termasuk Jibril yang memberitahu lewat manusia atau gimana Ustaz? Ada orang yang mati ya dengan cara bilqodo, mati dengan cara bilqodo itu mendapatkan hukuman dari penguasa. Itu sebenarnya Pak, nggak perlu dikasih tahu Jibril ya dia bakal tahu akan mati. Cuma yang jadi masalah gini Pak, tidak semua keputusan dari kodok tadi itu akan terjadi kecuali atas izin Allah. Contoh misal ada seseorang divonis hukum mati, Mas, kamu udah divonis hukum mati, besok jam 7 pagi dibunuh. Di dalam hati dia itu tidak boleh yakin bahwa besok bakal mati. Kenapa? Karena bisa jadi dengan caranya Allah membatalkan dia untuk mati, bisa? Bisa nggak Pak? Bisa. Jangan langsung berarti besok jam 7 saya mati. Ya udah saya ini. Persiapan harus, tapi meyakini besok jam 7 mati juga nggak boleh. Karena bisa jadi begitu masuk besok ternyata pengadilan memberi hukum yang lain. Mas, kata Dewan Hukum, ternyata Mas gak jadi dibunuh, katanya ada sidang lagi dan sebagainya. Oh, berarti gak jadi mati. Jadi ketika ada vonis hukuman seperti itu, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah tidak boleh yakin 100% kalau besok mati. Sama kayak yang dokter itu Pak. Dokter itu malah lebih serem kalau ngasih tahu, Pak, ini kanker sudah stadium berapa? Kemungkinan besar umur Bapak tinggal seminggu lagi. Loh, ada nggak Pak yang masih hidup sampai sekarang? Yang sudah dibilang dokter umurnya berapa? Istri saya dibilang setahun lagi. Loh, sampai sekarang masih hidup. Masih oke. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, makanya Pak. Kematian yang tahu cuma Allah. Bahkan dokter sendiri pun yang memvonis seseorang mati itu pun tidak perlu kita yakini 100%. Ya. Jadi kayak tadi pun jangan. Tapi kalau semisal jam 7 besok ternyata dibunuh, ya berarti memang ajalnya sudah habis dengan cara dibunuh oleh pihak pemerintah seperti itu. Tapi tetap meyakini sesuatu bakal terjadi itu nggak boleh. Ya, karena ada ayatnya wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Siapapun nggak akan tahu apa yang terjadi di hari esok ketika kita nggak bakal tahu besok apa kita nggak tahu. Ya Bapak tahu besok apa? Ya tahu. Sesuatu yang Bapak rencanakan saja bisa bubar kok. Karena semuanya atas izin